Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai akte jual beli. Disimak ya. Oke, jadi untuk jual beli sendiri, pastinya teman-teman sudah sering mendengar mengenai jual beli tanah di masyarakat. Kali ini saya akan membahas mengenai jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT. Untuk syarat jual beli sendiri ya sebenarnya cukup mudah untuk diperoleh atau bisa dikumpulkan oleh masyarakat jika memang akan melakukan jual beli tanah yang telah bersertifikat. Nah, untuk syaratnya sendiri itu yang penting ada KTP penjual, KTP pembeli, kemudian kartu keluarga penjual, kartu keluarga pembeli, kemudian buku nikah penjual, buku nikah pembeli, dan NPWP penjual dan pembeli. Kemudian untuk tanahnya sendiri kita butuhkan itu adalah asli sertifikat, kemudian PBB 2020 atau PBB terbaru yang sudah lunas pastinya. Kemudian nanti sertifikatnya yang asli itu akan dilakukan proses checklist dan JIM terlebih dahulu. Jadi biasanya kan kadang masyarakat belum mau membawa sertifikat asli ke PPAT, padahal sebenarnya sertifikat asli itu jika memang akan dilakukan jual beli harusnya dari awal sudah dititipkan di kantor notaris atau PPAT. Untuk jual beli kan di PPAT, jadi titipnya ke PPAT ya. Titipnya ke PPAT, nanti PPAT melakukan proses checklist ke kantor pertanahan, sekaligus misalkan belum ada JIM General Index Mapping, maka langsung diminta dari pertanahan itu untuk dilakukan JIM. Kemudian jika selesai JIM dan checklist, maka tahapan selanjutnya adalah pembayaran pajak. Jadi dalam jual beli sendiri itu ada yang namanya pajak penjual, ada juga namanya pajak pembeli. Nah, pajak penjual dibayar oleh penjual nantinya adalah pajak penghasilan. Karena penjual menerima uang, menerima penghasilan, maka penjual wajib membayar pajak penghasilan. Untuk di Kota Ambon sendiri itu pajak penghasilan itu dikenakan 2,5% dari harga tertinggi antara NJO PPBB atau nilai transaksi atau harga jual belinya. Jadi misalkan harga jual belinya 100 juta, otomatis harus dipotong pajak penghasilannya ada 2,5% dari 100 juta tersebut. Nah, kemudian pajak berikutnya adalah pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang dibayarkan oleh pembeli. Karena pembeli memperoleh tanah dan kalau ada bangunan di atasnya, maka perolehan itulah seorang pembeli itu harus membayar BPHTB. Nah, BPHTB ini besarannya tiap-tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan perda masing-masing daerah karena BPHTB ini masuk ke kas daerah. Sedangkan kalau PPH tadi itu masuk ke kas negara, jadi PPH bayarnya di KPP Pratama, sedangkan kalau BPHTB kita bayarnya ke Dispenda. Nah, di Dispenda ini kalau untuk Kota Ambon sendiri itu dikenakan 5%. Jadi misalkan transaksinya tadi 100 juta, kita kurangkan 60 juta. 60 juta itu NPO PTKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi jika transaksinya di bawah 60 juta, maka kita bisa meminta keterangan tidak atau bebas pajak dari kantor pajak Dispenda. Sedangkan kalau untuk di atas 60 juta otomatis dia dikurangi NPO PTKP itu dulu. Nah, jadi misalkan transaksinya 100 juta dikurangi 60 juta berarti sisa 40 jutanya baru dikali 5% untuk PPHTB. Nah, itu untuk pembayaran pajak PPH dan BPHTB. Mengenai pajak ini sebenarnya bukan tugas dari PPAT untuk membayarkan pajak dari penjual dan pembeli. Cuman biasanya PPAT itu diminta tolong oleh penjual dan pembeli untuk menyetorkan pajaknya. Nah, biasanya ini karena diminta tolong maka dititipkanlah sejumlah uang untuk pembayaran pajak sehingga pajak itu pembayaran pajak dilakukan oleh PPAT atau diwakilkan oleh stafnya yang dibayarkan ke kantor pajak KPP Pratama dan Dispenda setempat.
Jadi untuk pajak sendiri sebenarnya bebas ya. Jika penjual dan pembeli sendiri ingin membayarkan pajaknya ke kantor pajak, silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi setelah membayar pajak, nanti slip setor pajaknya itu disampaikan ke PPAT, karena itu salah satu syarat untuk proses balik nama di kantor pertanahan. Nah, setelah pembayaran pajak selesai, buktinya diterima oleh PPAT, tahap selanjutnya adalah tanda tangan akte jual beli. Jika semua dokumen yang syarat untuk proses jual belinya terpenuhi, oh iya, satu lagi syarat yang wajib ada dalam jual beli adalah harga transaksinya atau harga jual beli telah dibayar lunas. Jadi tidak boleh ada yang cicil atau pihak penjual dan pihak pembeli tidak jujur menyampaikan bahwa ini tanah ini masih dalam proses angsuran pembayaran. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi untuk jual beli sendiri sampai menandatangani akte jual beli, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah pembayaran jual belinya itu telah lunas. Nah, setelah lunas, dibayarkan pajaknya di checklist, kemudian bayar pajak, dan tahap selanjutnya adalah tanda tangan akte jual beli di hadapan PPAT. Penjual dan pembeli dan PPAT beserta saksi hadir di tempat yang bersamaan, kemudian oleh PPAT akte jual belinya dibacakan kepada para pihak, dan setelah itu ditandatangani. Jika ada pertanyaan dari akte jual beli itu disampaikan saja pada saat sebelum penandatanganan, jadi bisa dijelaskan oleh PPAT yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah proses pembacaan akte dan kemudian pertanyaan dari pihak penjual dan pembeli telah dijawab oleh PPAT, maka selanjutnya adalah proses tanda tangan akte jual beli. Nah, tanda tangan akte jual beli ini dilakukan oleh para pihak penjual, pembeli, kemudian saksi dan PPAT sendiri. Untuk jual beli sendiri, akte PPAT khususnya itu tiap halaman diparaf. Jadi selain tanda tangan di akhir akte, itu tiap halaman aktenya itu diparaf kecil di bagian kanan pojok bawah. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang akan melakukan jual beli, tolong perhatikan ini juga, atau mungkin jika PPAT-nya lupa bisa diingatkan. Jadi untuk akta PPAT khusus ya, akta untuk peralihan hak atas tanah, itu tanda tangan akte jual belinya di akhir akte, kemudian paraf kecil di pojok kanan bawah untuk semua akte PPAT. Nah, kemudian setelah akte PPAT, akte jual belinya telah ditandatangani, tahap selanjutnya adalah PPAT mendaftarkan akte jual belinya tersebut untuk proses peralihan atau balik nama sertifikat tersebut. Nah, proses balik nama ini nanti ada pembayaran PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak, nanti bisa dibayarkan oleh pihak pembeli. Setelah pembayaran PNBP selesai, maka kita tunggu untuk proses balik nama di pertanahan. Masing-masing pertanahan sebenarnya berbeda tergantung lamanya mereka memproses satu pekerjaan. Biasanya karena di pertanahan itu yang masuk aktenya bukan cuma dari satu PPAT, dari banyak PPAT, dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain di luar PPAT, pastinya harus menunggu untuk waktu yang ditentukan, dan kadang juga mungkin agak terlambat, atau bahkan kadang-kadang jika pekerjaannya di kantor pertanahan itu cepat, bisa juga proses balik namanya cepat selesai. Nah, rata-rata kalau untuk proses balik nama di kantor pertanahan Kota Ambon itu biasanya sekitar 1 minggu. Tapi jika ada satu dan lain hal, misalkan buku tanahnya lagi dicari, atau apalagi masa COVID begini kan pasti staf yang bekerja di kantor juga terbatas, maka bisa jadi 2 minggu hingga 1 bulan lamanya. Jadi hal-hal tersebut dari PPAT pastinya sudah menyampaikan kepada penjual dan pembeli agar diminta sedikit pengertiannya, karena kami juga bekerja dan menunggu hasil kerja dari pertanahan. Yang penting akta jual belinya sudah didaftarkan sesuai aturan, tidak boleh lebih dari 7 hari penandatanganan akte. Akte tersebut harus segera didaftarkan untuk proses balik nama di kantor pertanahan. Jadi setelah sertifikatnya selesai,
Nah, biasanya staf saya jemput ke kantor pertanahan dan kemudian kami menghubungi lagi pembeli untuk mengambil sertifikat yang telah selesai. Nah, biasanya juga saya kabari penjualnya juga untuk menginfokan bahwa Pak, Ibu, ini sertifikatnya sudah selesai diproses ya. Sertifikatnya saya serahkan kepada pembeli sebagai pemegang hak yang baru. Nah, sehingga jadi ada informasi yang lengkap dari si penjual maupun si pembeli. Jadi mereka juga sudah tahu, oh ternyata prosesnya sudah selesai. Jadi itu mengenai jual beli. Mungkin ada informasi yang ingin ditanyakan lagi atau ingin komen, silahkan komen di bawah, nanti akan saya jawab. Mengenai konten berikutnya bisa juga teman-teman usulkan, silahkan komen di bawah, nanti saya akan menjawab sesuai dengan yang teman-teman ingin tahu. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dibagikan juga ya biar teman-teman yang lain tahu, biar masyarakat tahu bagaimana proses jual beli di kantor PPAT. Terima kasih, nantikan video berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.